Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Ustazah selalu berharap semuanya dalam kondisi sehat supaya bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, melanjutkan pertemuan yang kemarin yaitu tentang Sunan Ampel. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam menerima ilmu dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai? Nah, anak-anak, kita akan membahas tentang pesantren Ampel Denta. Pesantren Ampel Denta ini didirikan di wilayah Surabaya oleh Sunan Ampel. Yang wilayah tersebut merupakan hadiah dari Raja Majapahit yaitu Prabu Brawijaya V. Meskipun Prabu Brawijaya V ini belum memeluk Islam, tetapi beliau memberikan kebebasan kepada Sunan Ampel untuk menyiarkan Islam di wilayah Ampel Denta atau di wilayah Surabaya. Nah, agama Islam mulai terpancar ketika ke segala penjuru tanah Jawa ketika pesantren ini dibina oleh Sunan Ampel. Nah, ketika rombongan Sunan Ampel tiba di Ampel Denta, Raden Rahmat ini yang dilakukan Raden Rahmat pertama kali adalah mendirikan masjid ya, sebagai pusat dakwah dan pendidikan. Karena ini merupakan contoh dari Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke Madinah. Dalam perjalanan Rasulullah dari perjalanan Makkah ke Madinah, Rasulullah mendirikan Masjid Quba. Kemudian sesampai di Madinah, Rasulullah mendirikan Masjid Al-Aqsa atau Masjidil Aqsa. Nah, di sana merupakan pusat dari dakwah, pendidikan, musyawarah sekaligus sebagai pusat ibadah. Jadi masjid berfungsi untuk banyak hal yang merupakan bentuk pengabdian atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Sunan Ampel ketika membina masyarakat di Ampel Denta. Nah, tempat tersebut sangat strategis karena menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya orang dari dan ke Majapahit yang waktu itu merupakan kerajaan terbesar di Nusantara. Dalam waktu singkat, reputasi Sunan Ampel menyebar luas ke seluruh Nusantara. Banyak anak saudagar dan putra bangsawan kerajaan berguru di pesantren Ampel Denta. Salah satu contoh santri Sunan Ampel adalah Adipati Arya Damar dari Palembang, yang kemudian seluruh keluarga kerajaan dan rakyat Palembang menyatakan diri masuk Islam. Nah, pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pesantren Ampel Denta pada dasarnya didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, letak desa Ampel Denta yang berada di tepi sungai dan pelabuhan di Surabaya. Ya, karena letaknya yang strategis di pintu gerbang masuk Majapahit itu, maka Ampel mau tidak mau harus bersinggungan langsung dengan sirkulasi perdagangan Majapahit. Karena seluruh kapal dari dan menuju Majapahit mesti melewati pelabuhan Surabaya. Dan dengan letak Ampel yang menguntungkan seperti itu, Raden Rahmat dapat memanfaatkan misi dakwahnya kepada para bangsawan, pedagang maupun pegawai kerajaan yang melewati wilayahnya. Yang kedua, lembaga pendidikan tersebut mirip dengan pendidikan sebelumnya. Dan yang ketiga, lembaga pendidikan tersebut dapat diikuti oleh setiap orang tanpa memandang keturunan dan kedudukan. Nah, meskipun belum banyak pihak istana kerajaan Majapahit yang memeluk agama Islam, tetapi Raja Majapahit, Prabu Brawijaya,
yang sedang berkuasa saat itu tetap memberikan izin adanya penyiaran agama Islam kepada masyarakatnya. Pemuda-pemuda dari berbagai penjuru tanah air berdatangan ke Ampel. Pesantren Ampel Denta menjadi tempat para wali yang mana di kemudian hari dikenal dengan sebutan Wali Songo atau 9 wali yang menempa diri sekaligus mempersiapkan untuk kader dakwah. Nah, anak-anak, Ustazah akhiri cukup sekian ya untuk pertemuan hari ini. Ustazah tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak.